Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Ratih Novisetian. Di sini Ibu akan menemani kalian untuk belajar mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya nih pada kalian, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, seperti yang sudah Ibu beritahukan tadi, hari ini kita akan belajar nih mengenai perkembangan teknologi komunikasi yang terdapat pada buku 57, subtema 5. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, mengapa ya manusia itu membutuhkan komunikasi? Anak-anak, manusia memerlukan komunikasi karena manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain dan melakukan komunikasi ketika sedang bersama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan dan kita dapat pula menyampaikan apa yang sedang kita inginkan. Kalian tahu tidak, pada zaman dahulu, ruang komunikasi manusia sangat terbatas. Namun, karena adanya teknologi komunikasi yang makin berkembang, sekarang kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Untuk mengetahui perkembangan teknologi komunikasi yang lebih lanjut, yuk kita belajar bersama-sama. Anak-anak tahu tidak ya, apa yang komunikasi itu? Komunikasi merupakan proses penyampaian ide, gagasan, informasi, atau pesan antar manusia. Komunikasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu komunikasi secara langsung dan juga komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi langsung merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dan terdapat komunikasi. Seperti halnya saat kita berbicara dengan orang lain tanpa adanya perantara atau media komunikasi sebagai pengantar pesan atau informasi. Sedangkan komunikasi tidak langsung merupakan komunikasi yang memerlukan alat seperti smartphone atau telepon. Nah, anak-anak, alat komunikasi juga dibedakan menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan juga alat komunikasi modern. Sekarang Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, ada nggak ya dari kalian yang tahu apa saja contoh dari alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern? Nah, anak-anak, mari kita mulai dari alat komunikasi tradisional terlebih dahulu ya. Nah, alat pertama ada asap. Asap, maksudnya gimana tuh, Bu? Jadi anak-anak, pada zaman dahulu, suku Indian menggunakan asap ini sebagai alat komunikasi untuk mengirimkan informasi tanda bahaya pada anggota sukunya. Yang kedua, ada kentungan. Kalian tentu sudah tidak asing ya dengan alat ini yang memang masih digunakan hingga sekarang. Fungsinya pun masih sama dengan asap, yaitu untuk mengirimkan informasi tanda bahaya kepada warga. Dan yang ketiga, ada lonceng. Sama seperti asap dan kentungan, lonceng juga digunakan untuk mengirimkan informasi tanda bahaya. Dan yang terakhir, ada daun lontar. Pada zaman dahulu, daun lontar digunakan untuk mengirimkan pesan tertulis sebelum adanya kertas. Nah, seperti itu ya anak-anak. Apa kalian sudah paham? Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai alat komunikasi modern. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk kita simak. Alat komunikasi modern yang pertama adalah koran atau surat kabar yang diadakan pada saat mesin cetak berhasil digunakan. Fungsi dari koran ini adalah untuk mengirimkan informasi, pesan, atau berita secara tertulis. Nah, anak-anak, setelah adanya surat kabar atau koran tadi, alat komunikasi semakin berkembang nih. Kira-kira apa aja ya?
Yang pertama, ada radio, yaitu alat komunikasi penyampai informasi melalui suara. Yang kedua, ada telepon. Nah, Ibu mau tanya nih, siapa ya kira-kira yang menciptakan telepon untuk pertama kali? Ya, benar sekali, Alexander Graham Bell. Jadi anak-anak, zaman dahulu telepon berbeda dengan zaman sekarang. Pada zaman dahulu telepon hanya dapat digunakan dengan jarak yang terbatas. Berbeda dengan sekarang nih, yang bisa digunakan dengan jarak yang jauh. Nah, selanjutnya ada televisi yang juga berbeda antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Pada zaman dahulu, televisi berbentuk sangat besar dan warnanya hanya hitam dan putih. Berbeda dengan sekarang yang sudah berwarna dengan bentuk yang beragam. Televisi ini membagikan informasi melalui gambar, suara, tulisan, dan video. Dan yang keempat, ada ponsel, yaitu singkatan dari telepon seluler yang sudah dapat dibawa kemana-mana dengan bentuk minimalis. Dan juga ponsel sekarang lebih canggih dari telepon zaman dulu, seperti yang tadi ya. Yang selanjutnya ada smartphone dengan fitur-fitur canggih seperti akses internet dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menjelajah dunia hanya dengan dalam genggaman kita. Nah, anak-anak, dalam smartphone ini terdapat fitur-fitur berupa aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses informasi berupa gambar, pesan, suara, dan lainnya yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Aplikasi-aplikasi ini juga memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh, yang bahkan bertempat tinggal di luar negeri. Dengan aplikasi ini juga kita dapat melihat dan mengetahui kehidupan di berbagai negara tanpa harus mengunjunginya. Hal ini kita kenal dengan sebutan sosial media. Anak-anak, dalam memainkan sosial media ada beberapa aturan khususnya ya. Nah, kamu harus berusia 13 tahun ke atas apabila ingin menggunakan sosial media ini. Jika penggunanya belum 13 tahun ke atas, seperti anak-anak yang masih seperti kalian ini, maka dalam penggunaan aplikasinya harus didampingi oleh orang tua. Kira-kira apa ya yang digunakan orang zaman dulu untuk berkomunikasi sebelum adanya ponsel dan smartphone? Nah, jadi hal ini sudah kita singgung nih di bagian sebelumnya. Setelah ditemukannya kertas, manusia mulai mengirimkan pesan secara tertulis menggunakan surat. Pada zaman dahulu, surat dikirimkan melalui burung merpati yang disebut dengan merpati pos. Tetapi pada zaman dahulu, merpati pos ini hanya bisa digunakan untuk menyampaikan tugas dalam jarak yang dekat-dekat saja. Tidak bisa digunakan untuk mengirimkan surat untuk jarak yang terlalu jauh. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, cara pengiriman surat pun mengalami kemajuan. Setelah penggunaan merpati pos tadi, orang-orang mulai menulis surat yang kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Setelah dimasukkannya ke dalam amplop, mereka membawa surat itu ke kotak pos, yang selanjutnya surat-surat itu akan dihantarkan oleh Pak Pos ke alamat yang ditujukan. Nah, anak-anak, alhamdulillah sekarang kita sudah mengetahui apa sih komunikasi itu, mengapa manusia membutuhkan komunikasi, dan mengetahui alat-alat komunikasi dari zaman dahulu dan perkembangannya hingga zaman sekarang. Anak-anak, demikian materi yang sudah kita pelajari bersama-sama hari ini. Karena sudah selesai, Ibu Ratih pamit undur diri ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.